Ya, jadi banyak opsi, banyak alternatif yang akan dimainkan oleh seorang STY tanpa kehadiran Jordi. Karena di sayap kita itu bahkan kita kuat. Selain ada Sandi, ya pasti ada kapten kita, ada Asnawi di sana. Di kiri juga ada Sain Patinama dan juga ada Pratama Arhan. Masih ada Edo juga yang masih bisa bermain. Jadi banyak. Nah, di bek tengah saya pikir cukup ya untuk bisa bermain dengan adanya Fahrudin. Tapi memang sangat disayangkan ya ketidakhadiran dari Jordi ini, karena juga banyak juga penggemar sepak bola ingin melihat cara bermain Jordi tenang di belakang. Wah, oke sekali ketika ada bola-bola set piece, bola-bola mati cepat akan ke depan ya untuk bisa membantu serangan, apalagi dari bola-bola set piece ya, karena dia diandalkan untuk bola-bola atas sundulan kepala dia. Tapi ya kalau mau menang 9-0 tapi main yang asal, ya tentu kita gak akan puas kan. Kita mau lihat permainan itu pakai sistem. Jadi Coach Sintayong ini selalu ingin para pemain itu bermain mengandalkan intelijensia dengan memahami sistem permainan. Kalau sistemnya itu jalan, pemain manapun yang main gak ada masalah bagi timnas Indonesia. Sistem itu harus berjalan, teman-teman. Dan juga saya baca bahwa Yance Sayuri juga batal membela timnas Indonesia. Nah, ini juga sangat disayangkan walaupun Yance Sayuri belum tentu bermain dari awal kan. Karena Yance juga adalah pemain yang biasa fight di atas lapangan. Naik turunnya cepat banget nih pemain. Dan dia juga bisa dimasukkan sebagai pemain pengganti ya. Dia diberikan menit bermain juga lah ya. Ini kan pemain asal PSM Makassar. Sangat disayangkan dan dia juga akhirnya dinyatakan cedera. Yang hebatnya di sini saya salut kepada Sintayong adalah keberaniannya mengambil keputusan main tanpa kapten kesebelasan. Jadi mengabaikan nama besar, mengabaikan senioritas, mengabaikan jabatan Kapten Evan Dimas, lebih memilih objektivitas siapa yang paling tepat untuk main sebagai starter. Dan itu adalah Ramai Rumakik sebagai starter. Ini menarik menurut saya. Yang kedua adalah respon reaksi timnas Indonesia waktu kebobolan lebih dulu. Jadi saya lihat meski tim ini mayoritas masih sangat muda, 20-an tahun, mereka tidak panik, tidak gugup ketinggalan lebih dahulu di pertandingan sepenting lawan Malaysia itu. Justru setelah kebobolan 0-1, Asnawi, Mangku Alam, dan kawan-kawan justru makin meningkatkan tempo permainan. Intensitasnya makin tinggi, determinasinya makin tinggi. Jadi kalau bahasa sehari-harinya ngotot. Bahwa beliau mengeluarkan statement, kalian gak usah mikirin taktik, udah pokoknya yang penting ke depan maju aja, itu mungkin bagian dari motivasi. Jadi jangan terlalu berpikir negatif ya. Bagian dari motivasi bahwa bola itu memang harus ke depan. Caranya terserah kalian. Dia percaya kepada pemainnya bahwa kalian harus bermain lebih smart lagi. Tapi gue nggak tahu apakah pemain itu nangkep dengan yang dimaksud oleh Indra Safri sehingga dia bisa sinkron dengan Sintayong. Dan ini ngelatih itu nggak gampang, percaya gue lah. Ini benar-benar butuh waktu, jam terbang juga untuk Indra Safri tahu pemain mana yang cocok dengan sistemnya, mana yang tidak. Karena pelatih itu akan jadi lebih bagus dengan jam terbang. Kita mulai dulu dari yang jengkel dengan serangan-serangan netizen ke akun Instagram klubnya, yaitu Marcelino Ferdinand. Betul. Mas Estu. Ya, sebenarnya sebelum dia memposting dia jengkelnya si Lino itu, sebelumnya sih saya perhatiin dari awal musim ini, dari pekan pertama ketika Lino cedera kan, itu aja, wah mana nih Lino segala apa aja, semua media menulis, web resmi menulis bahwa dia cedera, tidak bisa main, dicari dan ini saya sempat lihatin ya, netizennya itu akun beneran loh ya, bukan sekedar akun bodong buzzer dan lain sebagainya kosong itu, enggak, akun beneran, dan dia menyerang klub Denze gitu. Kenapa gini-gini, mending pulang aja bla bla bla. Berarti dia nggak paham ya. Primitif sekali sih orang-orang. Ya kalau gue ngeliat itu hal-hal yang sebenarnya sudah sangat bodoh untuk dilakukan sih. Kalau menurut gue ya hal-hal seperti itu gitu. Sampai Marcelino-nya komen kan? Ya Marcelino sih yang setahu gue dia komennya itu ya Kubo aja butuh berapa lama untuk bisa settle gitu loh di level tertinggi kompetisi Eropa. Nah ini kan dia sedang memulai nih, usianya masih muda gitu loh Marcelino ini, dan dia musim lalu dapat banyak kepercayaan loh, bisa dibilang dibandingkan Pratama Arhan ya. Kalau kita mau coba kita ngebandingin sama-sama kalau pemain Indonesia ya, kalau pemain Asia Tenggara malah lebih parah lagi anaknya Fandi Ahmad. Anak Fandi Ahmad sih Ilhan kan.
Tapi emang netizen Singapura kan nggak seperti netizen Indonesia gitu. Ya, Singapura membuktikan bahwa mereka tidak primitif gitu. Iya dong. Mungkin secara jumlah juga nggak banyak sih. Gue yakin sebetulnya netizen ada yang juga positif. Shin Tae-yong melakukan terobosan berani dengan mengorbit 4 pemain muda ke skuad timnas Indonesia. Keberanian tersebut ditunjukkan Shin Tae-yong dalam skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengorbit pemain-pemain muda ke tim senior. Dalam rilis terbaru PSSI, Shin Tae-yong mengumumkan perubahan nama dari 26 pemain timnas Indonesia untuk lawan Brunei Darussalam. Dengan bertambahnya 3 amunisi baru, maka Shin menggenapi daftar pemain U20 dalam skuad timnas Indonesia. Terdapat wonderkid yang diorbit Shin Tae-yong ke timnas senior. 1. Zaki Ashraf PSM Makassar. Zaki memang sudah menjadi langganan Shin Tae-yong sejak di timnas U20. Bek kanan PSM itu mengisi skuad timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2022 lalu. Semenjak Maret tahun 2023, nama Zaki langsung hampir selalu masuk dalam skuad timnas Indonesia di FIFA Matchday. Kini, Zaki Ashraf kembali menjadi dipanggil memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Ia akan banyak mengambil pengalaman dari seniornya seperti Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh. 2. Arhan Fikri, Arema FC. Arhan Fikri memang layak naik kelas ke tim senior menyusul performa apiknya dalam 2 turnamen terakhir timnas U23. Gelandang Arema FC itu turut mengantarkan Indonesia menjadi runner-up di Piala AFF U23 2023. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik di ajang tersebut. September lalu, pemain berusia 18 tahun itu juga menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kombinasinya bersama Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand di lini tengah timnas U23 Indonesia layak diperhitungkan. Kini di tim senior, Arhan Fikri akan bersaing dengan Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya. 3. Marcelino Ferdinand KMSK Deinze. Pengalaman bermain di Eropa sudah barang pasti memberi keistimewaan untuk Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 19 tahun ini hampir pasti mendapatkan tempat di starting line-up timnas Indonesia. Marcelino bisa mengisi posisi di gelandang maupun sayap. Pemain muda terbaik Liga 1 2021/2022 dan Piala AFF 2022 ini telah mencatatkan 2 gol dari 14 caps bersama timnas senior. 4. Hoki Caraka PSS Sleman. Kehadiran Hoki Caraka di timnas Indonesia semakin menambah ketat persaingan lini serang. Sebelumnya PSSI sudah memanggil 4 penyerang yakni Rafael Struijk, Dendi Sulistiawan, Ramadan Sananta, dan Dimas Drajat. Hoki memang tengah naik daun bersama PSS Sleman di Liga 1. Striker berusia 19 tahun itu mulai menjadi pilihan utama di bawah arahan pelatih Marian Mihail. Hoki sejauh ini telah membukukan 2 gol dan 1 assist untuk skuad Elang Jawa. Shin Tae-yong tidak menutup kemungkinan bakal menggunakan 4 pemain muda ini dalam pertandingan nanti. Apalagi secara kekuatan Brunei jelas di bawah timnas Indonesia. Timnas Indonesia lebih dulu menjamu Brunei pada leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Leg kedua akan digelar di Brunei pada tanggal 17 Oktober tahun 2023. Jika memenangi pertandingan ini maka Indonesia menuju putaran kedua dengan bergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina.